Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rosa Sabila Maulida, mahasiswa Universitas Berasia dengan mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship, kelas MJ 504 dengan nomor NIM 2402 0102 0556. Oke. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Topik yang saya pilih adalah 10 Types of Innovation yang dikembangkan oleh Dublin. Di sini terdapat 10 tipe inovasi yang dikembangkan oleh Dublin dan kita bagi dalam tiga kategori utama, yaitu yang pertama configuration atau konfigurasi, kemudian experience atau pengalaman, dan kemudian offering atau penawaran. Konfigurasi itu sendiri lebih ke berfokus pada sistem internal perusahaan. Kalau offering, dia berfokus pada produk itu sendiri. Kemudian kalau experience itu berfokus pada interaksi kepada pelanggan. Kemudian mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita masuk ke kategori configuration. Yang pertama ada profit model, di mana itu cara perusahaan dalam menghasilkan uang atau pendapatan. Nah, inovasi ini mencerminkan bagaimana perusahaan meraih keuntungan melalui cara yang unik atau lebih efektif efisien dibanding pesaingnya. Jadi, dia itu bukan sekedar menaikkan harga, tapi dia mencari cara yang unik untuk meraih keuntungan yang lebih efektif. Network itu adalah bagaimana cara perusahaan berkolaborasi dengan pihak luar atau eksternal untuk menciptakan nilai tambah. Inovasi ini melibatkan cara perusahaan bekerja sama dengan mitra, pemasok, atau pesaing untuk memanfaatkan aset dan kemampuan mereka. Jadi, inovasi ini menekankan bahwa kita nggak bisa bekerja sendirian, makanya kita perlu mitra atau aliansi untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Selanjutnya masih dalam configuration. Yang ketiga adalah structure. Dia berkaitan dengan bagaimana perusahaan menyelidiki perubahan dalam tata kelola kepemilikan dan kepemimpinan perusahaan. Jadi ini mencakup gimana perusahaan merorganisir aset perusahaan, baik aset fisik maupun sumber daya manusia. Kemudian yang keempat adalah proses, di mana dia tentang bagaimana cara perusahaan merorganisir dan mengelompokkan sumber daya beserta prosesnya. Jadi, proses itu memungkinkan perusahaan untuk dapat bekerja lebih efektif, efisien, atau fleksibel. Selanjutnya kita masuk ke kategori offering. Di sini ada dua, yaitu product performance dan product system. Product performance itu bagaimana produk atau layanan dapat diubah untuk memperbaiki kinerjanya. Ini adalah inovasi yang paling umum untuk menciptakan produk dengan fitur, kualitas, atau fungsionalitas yang lebih unggul. Kemudian, yang kedua itu ada product system, di mana itu merupakan bagaimana cara perusahaan merancang, membangun, dan mengelola operasionalnya. Jadi, inovasi ini menghubungkan berbagai produk atau layanan agar saling melengkapi dan menciptakan ekosistem yang kuat dengan menciptakan sistem yang berperforma baik dan bisa dioperasikan bersama. Selanjutnya kita masuk ke kategori experience. Yang pertama ada service, yaitu bagaimana cara perusahaan menyediakan layanan kepada pelanggan. Jadi, inovasi ini itu memastikan pelanggan bisa mendapatkan nilai yang maksimal dari produk yang dia beli. Kemudian yang kedua ada channel. Nah, itu adalah bagaimana produk atau layanan didistribusikan dan bisa diakses oleh pelanggan. Ini mencakup bagaimana cara pelanggan membeli dan menerima produknya. Apakah bisa lewat toko fisik atau aplikasi atau saluran distribusi lainnya. Yang ketiga dari experience itu ada brand, yaitu cara perusahaan membangun citra merek mereka dan pengalamannya di mata pelanggan. Jadi di sini itu bukan sekedar logo, tapi dia bagaimana perusahaan itu bisa membangun citra dari perusahaannya agar pelanggan itu bisa memilih kita dibanding
pesaing lain. Kemudian yang keempat, customer engagement. Itu merupakan bagaimana cara perusahaan menyediakan layanan atau produk yang bisa memberikan pengalaman positif kepada pelanggan. Ini tentang bagaimana kita membangun ikatan emosional dan memahami aspirasi pelanggan, sehingga bisa tercipta pengalaman yang positif dan bermakna di mata pelanggan. Untuk memahami teori ini lebih dalam, saya mengambil studi kasus dari salah satu perusahaan teknologi yang terbesar di dunia, yaitu Apple Incorporated. Kenapa saya pilih Apple? Karena Apple itu dikenal bukan hanya karena produknya, namun mereka itu berhasil menerapkan inovasi dari seluruh kategori yang saya sebutkan tadi, sehingga dia itu bisa menciptakan ekosistem yang tersendiri yang sulit ditiru oleh pesaingnya. Baik, kita akan bahas satu-satu mengenai tipe inovasinya. Yang pertama, profit model. Jadi Apple ini berinovasi bukan hanya sekedar menjual perangkat seperti iPhone, namun dia menjadikan diri dia sebagai recurring revenue atau model pendapatan berulang. Caranya dengan melalui pelayanan berlangganan. Contohnya itu seperti iCloud, Apple Music, Apple TV, Apple Fitness, dan Apple Arcade. Selain itu, Apple juga menciptakan Apple One, mana dia bisa menggabungkan hingga 5 langganan tersebut ke dalam satu harga bulanan, sehingga dia bisa menciptakan recurring revenue yang sangat besar. Yang kedua, dalam hal network, Apple ini tidak bekerja sendiri. Dia membangun ekosistem pengembang yang besar sehingga mereka membangun jaringan kemitraan yang raksasa dengan pengembang pihak ketiga. Mitra Apple di sini contohnya ada Deloitte, IBM, Accenture. Dia menyediakan konsultasi strategi mobile, pengembangan aplikasi, serta integrasi sistem back-end dan jaringan perusahaan. Selanjutnya ada structure. Jadi Apple ini sangat unik karena dia struktur organisasinya dia berdasarkan keahlian fungsional. Jadi di sini ada seperti divisi desain, divisi hardware engineering, dan divisi software. Dia berada di bawah kendali manajemen senior, yang mana hal ini untuk memastikan bahwa kolaborasi lintas produk mereka dan standar kualitas mereka bisa terintegrasi dan bisa menjaga kualitas produk lebih tinggi. Selanjutnya pada sisi proses, di sini Apple memang memiliki proses manufaktur yang harus berpresisi tinggi. Selain itu, dia itu terdapat inovasi dengan robot Daisy atau robot daur ulang. Dia itu bisa membongkar iPhone lama untuk bisa mendaur ulang materi yang berharga. Proses tersebut lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Selanjutnya kita membahas mengenai produk performance Apple. Jadi Apple ini bisa menciptakan keunggulan lewat chip yang mereka bikin sendiri, yaitu M-Series atau chip Apple Silicon, yang mengintegrasikan CPU, GPU, dan memori. Dengan mendesain chip mereka sendiri, Apple ini bisa mendapatkan performa yang lebih tinggi dengan konsumsi daya yang sangat efisien dibandingkan kompetitor lainnya. Selanjutnya ada pada produk sistem, di mana Apple itu memiliki ekosistem walled garden. Integrasi yang mulus antar perangkat adalah keunggulan dari Apple. Terdapat fitur-fitur yang bisa masuk ke dalam walled garden, yaitu AirDrop, Handoff, dan Universal Clipboard. Ia memungkinkan penggunanya bisa mengirim dokumen, mengirim gambar, menyalin teks dari perangkat Apple ke perangkat Apple lainnya secara instan, sehingga eh, keterikatan itu membuat pengguna sulit untuk keluar dari ekosistem Apple. Nah, salah satu inovasi Apple terkait produk performance dan produk sistem itu dengan adanya Apple Intelligence atau generative AI milik Apple. Di sini Apple memperkenalkan sistem kecerdasan pribadinya berdasarkan AI generatif yang terintegrasi dalam ekosistem Apple. Inovasi ini membantu pengguna Apple untuk bisa berkomunikasi, bekerja, berekspresi dengan lebih cerdas dan lebih efisien
Namun dia juga mempunyai fokus yang kuat pada privasi pengguna melalui pemrosesan di perangkat maupun di cloud-nya. Baik, selanjutnya pada service. Di sini Apple itu mengubah layanan teknisnya secara offline pada toko retail Apple Store menjadi Genius Bar, di mana pelanggannya itu bisa mendapatkan bantuan tatap muka yang lebih personal mengenai kendala teknis yang dialami pengguna iPhone. Kemudian dia juga menyediakan layanan Apple Care yang bisa memberikan perlindungan pada kerusakan perangkat Apple. Selanjutnya pada channel, Apple Store ini mendesain tokonya sangat ikonik dengan meja kayu yang minimalis, serta bisa menciptakan kesempatan untuk mencoba produk secara bebas, yang mana dia juga menciptakan pengalaman retail yang lebih premium, yang berbeda dengan toko elektronik biasa yang cenderung lebih padat dan membingungkan. Pada kategori brand, di sini Apple memposisikan dirinya sebagai brand yang mewah dan kreatif, dan dia juga menjadikan privacy sebagai brand value utama untuk membedakan dirinya dengan pesaing dari Apple seperti Google atau Meta. Selanjutnya yang terakhir ada customer engagement. Jadi di sini Apple itu mempunyai campaign Shoot on iPhone yang mana dia melibatkan pelanggan dengan menampilkan hasil karya foto atau videonya dalam kampanye global Shot on iPhone. Ini bukan hanya memvalidasi kualitas kamera dari Apple, namun juga membangun kebanggaan dan komunitas di antara pengguna Apple. Oke, sekian. Terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.